Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe ya sob. Thank you. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Dit. Kali ini kita akan ngebahas sebuah smartphone flagship keluaran Samsung tahun 2018. Inilah dia Samsung Galaxy Note 9. Jadi apakah Samsung Galaxy Note 9 ini masih layak dijadikan smartphone sobat untuk tahun 2022 ini? Yuk kita bahas sob. Yang pertama dari segi desain. Jadi Samsung Galaxy Note 9 yang saya pegang ini warnanya metallic copper. Bodi belakangnya terbuat dari kaca sob, dilapisi Corning Gorilla Glass 5. Terus di sisi kiri ada tombol volume dan tombol Bixby. Kemudian di bagian bawah ada port USB Type-C dan juga masih adanya port audio jack 3,5 mm serta stereo speaker. Terus ada tempat S Pen-nya. Kemudian di tombol sebelah kanannya ada power button dan di atasnya ada SIM tray-nya yang bertipe hybrid. Nah, yang di bagian belakangnya ini yang saya suka. Tampilan kameranya khas banget, dual kamera. Samsung Health sensornya juga ada, terus ada fingerprintnya juga sob. Lanjut ke bagian layarnya. Layar Samsung Galaxy Note 9 ini juga khas banget dengan layarnya yang melengkung. Terus resolusinya bisa sampai ke Quad HD+ dengan teknologi Dual Edge Super AMOLED. Terus ukuran layarnya ini sekitar 6,4 inci. Resolusi maksimumnya 2960 x 1440 dan juga dilengkapi perlindungan Corning Gorilla Glass 5 serta adanya fitur Always On Display. Lanjut ke spesifikasinya. Jadi dimensi Samsung Galaxy Note 9 ini yaitu 161,9 kali 76,4 kali 8,8 mm dengan berat 201 gram. SoC-nya menggunakan Exynos 9810, GPU-nya Mali G72 MP18. Dan juga SIM card-nya ini dual SIM hybrid. Kemudian unit yang saya pegang ini mempunyai internal storage 128 GB dan RAM 6 GB. Untuk baterainya sendiri 4000 mAh ya. Nah, kalau untuk sektor ini sebenarnya ya tergantung pemakaian kita aja. Kalau yang saya rasakan, saya biasanya cabut cas itu jam 6 pagi. Terus paling saya gunain untuk nge-YouTube 2 jaman dan ada sedikit main game top 11. Terus sosial media yang lain seperti juga IG, FB, WA-nya ada 2 juga sob dan banyak grupnya. Kemudian ada Telegram juga banyak grupnya. Kemudian paling untuk foto, video sedikit, biasanya bisalah tahan agak-agak seharian. Dan juga HP ini mendukung fitur wireless charging ya. Dan juga ada NFC-nya yang berguna banget bagi sobat sekarang untuk misalnya top up e-money. Dari sisi gaming experience, saat smartphone ini digunakan untuk bermain game Mobile Legends, refresh rate-nya mentok di high, sementara grafiknya mentok di ultra, dan saat bermain masih terasa sangat smooth ya sob. Lanjut beralih ke game PUBG Mobile, grafik yang digunakan mentok di HDR dan frame rate-nya saat menggunakan grafik HDR bisa diset ke Ultra HDR. Experience bermain game ini saya rasakan lumayan lancar ya dengan grafik mentok di HDR. Meskipun ada juga frame drop namun tidak sering. Dan untuk game Genshin Impact, di sini kita masih bisa setting ke kualitas grafik tertinggi Highest dengan 30 frame per second. Namun di beberapa pergerakan terasa frame drop. Akan tetapi jika disetting di grafik low 30 fps terasa smooth banget dan tidak ada terasa frame drop. Lanjut ke sektor kameranya. Kamera belakangnya ada 2, sama-sama 12 megapiksel. Yang satunya 12 megapiksel wide dan yang satunya tele. Dan kedua kameranya ini ada fitur OIS-nya ya, Optical Image Stabilization-nya.
Dan yang ini adalah dengan kamera belakang menggunakan resolusi FHD 30 fps. Dan yang ini adalah perekaman kamera belakang menggunakan resolusi UHD 30 fps. Untuk kamera depannya sendiri beresolusi 8 megapiksel autofocus. Nah, kalau yang ini saya menggunakan resolusi FHD 30 fps sob. Kayak gini hasil kamera depannya sob. Berikut ini adalah hasil perekaman kamera menggunakan Samsung Galaxy Note 9 dengan resolusi QHD di 30 fps sob, menggunakan kamera depannya. Oke, ke bagian selanjutnya, bagian fitur keamanannya. Jadi di sini ada fitur keamanannya, masih ada fingerprintnya, kemudian ada iris scanner, dan ada face recognition juga sob. Nah, untuk fingerprint scannernya ini meskipun masih menggunakan model fingerprint yang lama dan tidak mengadopsi teknologi in-display fingerprint, tapi entah ngapa saya masih suka. Soalnya gimana ya, kadang di beberapa ponsel yang sudah in-display fingerprint, saat dipasangi tempered glass, in-display fingerprintnya jadi kurang responsif. Tapi balik lagi ke selera ya sob ya. Ini fingerprintnya juga udah lumayan cepet banget. Oke, selanjutnya kita coba untuk mengunlock handphone ini menggunakan fingerprint sob. Jadi gini sob, ya, lumayan cepat ya sob ya dengan menggunakan fingerprint. Oke, selanjutnya kita coba untuk unlock handphone ini menggunakan kombinasi iris scanner dengan face unlock sob. Oke, lumayan kencang juga ya sob ya. Nah, selanjutnya sob, di handphone ini juga punya sebuah sensor heart rate sob, yang fungsinya itu menurut saya sangat-sangat bagus ya sob ya untuk mengecek kesehatan kita sob. Ini misalnya kita gunain coba untuk mengecek heart rate kita sob. Jadi kita tempatkan tangan kita di sensornya ini sob, nanti dia akan nyala sob nih, warna merah. Nah ini sob, bisa mengukur heart rate juga sob ya. Bisa mengukur stress level juga sob di sini sob. Nah ini dia sob. Jadi ini ya, sensor ini terkoneksi dengan aplikasi Samsung Health ya sob ya, yang sudah terinstall di handphone ini sob. Dan ini menurut saya sangat-sangat bagus sob ya, karena bisa membantu kita mengecek kesehatan kita. Nah sob, satu lagi yang keren dari HP Samsung Galaxy Note 9 ini ya sob, HP ini bisa kita hubungkan dengan laptop atau PC kita ya sob, menggunakan aplikasi Samsung DeX. Jadi kita tinggal unduh Samsung DeX-nya ini di websitenya Samsung ya sob ya. Dan kebetulan saya menggunakan Windows 10, jadi saya mengunduhnya di sini ya sob. Nah nanti setelah itu kita bisa membuka aplikasi Samsung DeX-nya yang sudah terinstall di laptop kita ya sob, Samsung DeX. Nah setelah itu udah terbuka sob aplikasi Samsung DeX-nya, langsung aja kita sambungkan handphonenya dengan USB Type-C sob. Oke sob, kita tunggu ya sob ya, hingga dia terkoneksi. Oke sob, ini dia jadinya setelah terkoneksi dengan Samsung DeX ya sob ya. Nah kita bisa mengakses aplikasi-aplikasi yang ada di Android kita menggunakan Samsung DeX. Ini menurut saya salah satu fitur yang sangat-sangat berguna ya sob ya, karena kadang kita ada perlu untuk membuka Android kita di
isi ya sob, sehingga tampilannya bisa jadi lebih luas sob. Coba kita tes satu untuk membuka aplikasi, misalnya Instagram sob. Nah gini dia sob. Dan bisa di scroll ya sob ya. Dan untuk exitnya langsung aja kita exit dari sini sob. Oke, jadi itu tadi salah satu fiturnya sob ya, Samsung DeX. Oke, selanjutnya kita coba tes untuk suara dari speaker handphone ini ya sob ya. Bagi sobat yang mungkin baru pertama kali akan menggunakan Samsung Galaxy Note, ini bisa dijadikan pilihan sebagai awal menggunakan Samsung Galaxy Note. Ya, jadi di Samsung Galaxy Note ini mempunyai ciri khas, jadi dia punya S Pen ya, yang mana S Pen ini mempunyai beberapa feature. Mungkin buat yang belum pernah pakai S Pen, awal-awal pasti bingung atau canggung menggunakan S Pen-nya, atau mungkin bahkan S Pen-nya nggak bakal digunain sama sekali. Tapi buat saya pribadi, S Pen-nya ini berguna banget ya untuk ngedit video, ngedit foto, sama masih banyak lagi fitur-fitur keren lainnya. Misalnya mau untuk nge-remote pas mau ngambil foto bisa juga, terus untuk nge-crop screenshot, presentasi PowerPoint dan lain-lain. Kesimpulannya, smartphone ini saya rasa masih cukup menarik dan bisa dikatakan masih bisa bersaing dengan smartphone saat ini. Walaupun mungkin dari segi desain masih menampilkan model bezel yang tebal, belum bezel-less, tapi dari segi performa masih bisa dikatakan cukup baik. Bagi sobat yang ingin merasakan sensasi flagship Samsung, saya rasa Samsung Galaxy Note 9 ini masih recommended banget. Apalagi buat sobat yang ingin coba-coba dulu mengenal HP Samsung dengan fitur S Pen-nya, saya rasa ini pilihan yang tepat. Dengan fitur flagship khas Samsung, layar Super AMOLED dengan desain melengkung, sudah dibekali S Pen, kamera bisa merekam hingga resolusi 4K, ada NFC, bisa wireless charging, dan yang menariknya menurut saya ada sensor heart rate-nya yang bisa memantau kesehatan, serta bisa dengan mudah menampilkan tampilan Android kita di PC dengan Samsung DeX. Kalau untuk gaming sendiri, saya rasa experience-nya standar aja, walau masih bisa diajak mainin game berat dengan kualitas grafik rata-rata. Tapi kalau untuk produktivitas seperti editing video dengan aplikasi semacam KineMaster atau Power Director, terus untuk menulis skrip, mengedit foto, menonton YouTube, bersosial media, HP ini masih enak banget. Karena soalnya terakhir saya masih sempat membuat video beresolusi 4K juga, editing videonya menggunakan HP ini, dan masih enak banget experience-nya, apalagi berbekal S Pen-nya. Ngomongin minusnya, HP ini mentok di Android 10 ya sob. Dan juga kalau sobat beli second, mesti hati-hati karena di beberapa kasus ada yang layarnya sudah shadow, green screen juga. Dan juga mesti cek banget kondisi baterainya, mengingat HP ini keluaran 2018. Untuk harga, saya cek di marketplace, harga secondnya sekitar 3,6 hingga 5 jutaan, tergantung spek dan kondisi HP. Overall dengan budget sekitar 3,6 sampai 5 jutaan, saya rasa Samsung Galaxy Note 9 ini masih bisa menjadi pilihan sobat di tahun 2022. Semoga video ini bisa menjadi referensi ya sob. Oke, sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Kita jumpa lagi di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.